saya Jasmine Nasnak. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai sikap sosial dan pola perilaku antar kelompok masyarakat. Kehidupan masyarakat yang semakin rasional dikarenakan luasnya pendidikan serta meningkatnya orientasi komersil di lembaga masyarakat. Orang-orang juga mulai saling kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari yang diakibatkan oleh kontrol sosial langsung yang semakin lemah. Banyak masalah-masalah yang timbul di kalangan masyarakat yang tidak lagi diperkepedulikan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yudhistira Rivaldi Haryanto dan ingin membahas nomor 2 tentang bentuk perubahan sosial dan perspektifnya. Yang pertama, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama dan bersifat lambat, misalnya perubahan mata pencarian dari berburu dan meramu menjadi bertani dan berternak. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat dan tepat. Dalam revolusi biasanya ada pemimpin yang menyelenggarakan revolusi tersebut dan ada tujuan yang kuat dari golongan bersangkut yang untuk melakukan perubahan. Contoh revolusi adalah perebutan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Yang kedua, berdasarkan intensitas. Perubahan kecil yaitu perubahan yang dampak tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas, misalnya perubahan mode pakaian, perubahan mode rambut, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan besar, yaitu perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas, misalnya penemuan internet dan komputer yang mengubah cara berkomunikasi secara besar, atau penemuan mesin uap yang mengubah proses produksi dari penggunaan tenaga manusia menjadi penggunaan tenaga mesin. Yang ketiga, perubahan berdasarkan penyebab. Berdasarkan penyebab dibagi menjadi 3, yaitu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Beberapa sosiologi juga menyebut perubahan sosial itu yang dikehendaki sebagai pembangunan sosial. Contoh perubahan sosial yang dikehendaki adalah program keluarga berencana untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya, perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang tidak terjadi karena bencana alam, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencariannya, sehingga perlu beradaptasi dengan lingkungan baru atau tempat tinggal baru. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Emmanuel Hada dan ingin membahas nomor 3 tentang faktor penyebab perubahan sosial dan perspektifnya. Poin pertama, faktor internal. Faktor internal adalah penyebab perubahan sosial yang datangnya dari dalam masyarakat itu sendiri. Beberapa faktor tersebut yaitu keadaan masyarakat, penemuan baru, ketidaksepakatan dalam masyarakat, revolusi sosial. Poin kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu di luar masyarakat yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Berikut ini beberapa faktor tersebut yaitu perubahan alam, konflik antar negara, pengaruh budaya luar. Kemudian di sini saya dapat menyimpulkan dari pembahasan kelompok saya, perubahan sosial adalah suatu perubahan, modifikasi atau penyesuaian yang suatu proses perubahan tersebut terjadi dalam pola hidup masyarakat, mencakup nilai, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Perubahan sosial dialami oleh
meliputi semua segi kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam cara berpikir atau berinteraksi sesama warga, perubahan tata cara kerja, perubahan fashion, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Jadi, semua lapis masyarakat terkena dampak dari perubahan sosial tersebut. Entah itu yang miskin, kaya, tua, muda, akan terkena